kami hormati Bapak Camat Sayong ataupun yang wakili, yang kami hormati Bapak Karang Taruna Kabupaten Demak, mestinya yang kami hormati, yang kami hormati Bapak Babinsa dan Bapak Dinas Kecamatan Sayong, yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh pemuda Pancasila yang kami hormati, yang kami hormati Bapak Kiai Muklasi Muslihat, yang kami hormati dan kami cintai kawan-kawan Karang Taruna Kecamatan Sayong. Yang pertama, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT karena pada saat ini kita bisa berkumpul di pertemuan ini dengan keadaan sehat walafiat. Maka kita bersama mengucapkan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat wa salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada hari ini juga bertepatan dengan Maulid Nabi, semoga kita senantiasa yang ada di sini mendapatkan syafaat beliau mulai dari dunia sampai akhirat. Amin. Bapak Ibu, kawan-kawan Karang Taruna yang hormati, sudah kenal sama saya Pak belum? Sudah ya. Pada kesempatan kali ini berarti kita bertemu untuk kedua kalinya. Yang pertama dulu di Kecamatan Sayong terkait pilihan hukum. Kali ini kita bertemu lagi dengan acara yang berbeda, yaitu pemberdayaan masyarakat. Yang kemarin ketika di aula Sayong itu kita memberikan pilihan hukum. Sekarang kita memberdayakan kawan-kawan Karang Taruna, terutama ketika kawan-kawan Karang Taruna itu menghadapi persoalan, menghadapi masalah. Oke? Halo. Hai. Kalau halo jawabnya hai. Oke ya. Halo. Hai. 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 Kemahiran mediasi dan negosiasi sebagai upaya awal penanganan perkara bagi Karang Taruna Kecamatan Sayong. Perlu kawan-kawan Karang Taruna ketahui bahwa hidup ini tidak selalu berjalan dengan mulus, berjalan dengan indah, itu tidak selalu seperti itu. Itu ada di drama Korea. Kalau drama Korea ini jatuh, jatuh cinta, terus nikah, bahagia gitu. Tapi itu pembunuhan sebenarnya. Kalau hidup itu pasti ada tantangan, ada hambatan, ada persoalan. Di sini pernah ada yang misal ada permasalahan apa gitu. Pernah ada nggak kawan Karang Taruna? Contoh simpel misalnya ketika ditilang sama polisi bisa, ada nggak? Ada. Terus bagaimana sikapnya? Pasrah menerima atau bagaimana gitu? Negosiasi. Nah, ini mungkin dari ini kawan-kawan Karang Taruna itu belum perlu membutuhkan. Tapi suatu saat pasti kawan-kawan Taruna akan menghadapi masalah seperti ini. Pasti butuh. Karena ini sifatnya itu soft skill, kemampuan entrepreneur, kemampuan dalam jiwa. Yang pada akhirnya hal ini diperlukan untuk menjaga diri kita sendiri, ataupun juga bisa menjaga keluarga kita. Yang pertama, ketika ada persoalan, itu ada dua penyelesaiannya. Yang pertama itu secara litigasi. Secara litigasi berarti kita harus berurusan dengan pihak yang terkait. Misal terkait masalah curanmor, masalah pidana, itu kaitannya dengan kepolisian. Misal di kepolisian belum selesai, akhirnya P21 dikeksaan. Setelah itu sidang di pengadilan negeri. Nah, itu pun membutuhkan waktu, tenaga, dan pikiran yang menguras energi. Yang kedua, kemahiran litigasi, yaitu menyelesaikan masalah di luar proses litigasi. Bisa melalui mediasi, bisa melalui musyawarah, bisa melalui negosiasi, tergantung kebutuhan dan keperluan suatu perkara. Jika ada jalan yang lebih enak, yang lebih simpel, yang lebih praktis, tentunya kita akan memilih hal tersebut, yaitu dengan kemampuan litigasi, bisa melalui mediasi ataupun negosiasi. Yang pertama, untuk mediasi kita harus punya bekal dulu.
jadi kita menghadapi masalah. Terus pokoknya aku wani mulai kecil, ini konyol, namanya konyol. Biarnya sebelum kita taruh, itu kita harus tahu kita bersenjata apa. Kalau kita berarti mau ngiris lombok, berarti jangan pakai pedang, repot nanti. Tangan kau bisa kena itu, pakainya pisau. Pertama kita harus siapkan bahan dulu. Oh, ini terkait masalah misal antar keluarga misal. Bapak ini sudah tinggal semua, ada harta, royaan misalnya, repot gitu ya. Nah ini harus kita siapkan bahannya dulu. Bahannya apa misal? Sertifikat itu sudah tersiap apa dulu? Masih tersiap atau sudah sertifikatan misal seperti itu. Aliwatnya siapa saja. Kita harus melihat medannya. Ya, data disiapkan. Terus soalnya datanya disiapkan. Terus kita cari aturan mainnya. Karena kita ini hidup di Indonesia. Indonesia ini adalah negara hukum. Undang-Undang Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 45. Bahwa Indonesia adalah negara hukum. Jadi penyelesaian ini tidak ada penyelesaian yang gede masih cilik teman-teman. Tidak bisa seperti itu. Ini negara hukum ada aturan mainnya. Semua persoalan jika tidak bisa diselesaikan secara keluargaan, secara musyawarah, secara mediasi dan negosiasi, maka harus ada aturan hukumnya. Yang pertama, kita harus tahu tadi bahannya. Kita harus tahu bahannya, referensinya apa. Oh, misal ini terkait lalu lintas misal. Kalau yang mandiri kendaraan bermotor itu harus pakai SIM. Lalu gue SIM orang gue berarti salah sebener. Gue salah nyengkel ini mana sate mangkal ke. Setelah gue SIM serti. Ya buktinya ya ini kan mengakui salah. Orang ketika pakai sepeda motor harus pakai SIM. Saya tidak punya SIM. Berarti siap salah kan gitu. Setelah di SIM, ragu helm. Nah itu kan itu malah pasal 2 lapis. Malah orang ini Pak Polisi misal, malah melawan aparat, repot pakai pasal ya kan atau kondisi dan seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika kita bernegosiasi, itu kita harus melihat lawan bicara kita. Ini tekniknya. Matnya dipandang, ya pandang pasar ya yang namanya. Matnya dipandang tajam. Jangan sampai kita berbicara tubuh kita kemana-mana, lihat bawah, lihat atas. Berarti ini saya kira akan dulu. Yang ketiga, mentalitas. Nah ini faktor gen keturunan. Dan juga perlu diatas dan dilatih. Kalau kita ada masalah, meskipun kita sudah benar, tapi kita mental kita itu lemah, mudah di pressure, mengkerot, ngerepotin. Nah itu kita harus punya mentalitas yang kuat. Biasanya nak wani aja wedi-wedi, nak wedi aja wani-wani. Tapi kita harus juga berdasarkan pada aturan yang sesuai. Jangan sampai kode tapi salah, itu makanya repot. Seperti itu. Jadi yang pertama tadi yang kita butuhkan adalah pengetahuan, mencari bahan tentang permasalahan apa yang kita hadapi. Yang kedua, terkait keterampilan berbicara. Karena negosiasi mediasi ini tetap membutuhkan soft skill berbicara. Mau berhadapan dengan orang tidak berani. Ketemu Pak Lurah, Pak Wani misal. Aku Pak Wani, itu Pak Lurah. Padahal Lurah yang ganteng, ini Wani semangat. Lalu malah tua. Pengalaman pribadi gitu sih. Tuh. Terus yang ketiga, mentalitas. Itu yang penting. Mentalitas dibangun. Karena ini kawan-kawan Karang Taruna adalah generasi penerus bangsa. Maka harus memulai mengoptimalkan diri. Mungkin ada yang ditanyakan? Mungkin juga. Halo. Hai. Halo. Ayo ada yang mungkin langsung bisa tanya mungkin.
Setelah ini kan kita penanaman penghijauan kolam sisir. Nyincing lambi, nyincing celana. Ngelirik-ngelirik. Tapi cewek aku harus dibujuk. Ya gak ada kawan-kawan. Satu saja ada apa lu. Ini termasuk mentalitas rawani ngaco ya rawani. Kan repot. Ayo ada apa? Misal kenalan ada apa? Nah, monggo Pak. Kalian Pak Sinten nih. Nama saya dari Dono. Kalau berani karena benar tuh, tapi dapat biar masuk. Tepuk tangan untuk bapaknya. Menurut saya Pak, jenengan aja suami kita Pak. 60. Ini Karang Taruna asli kan ini. Usianya pun juga sama dengan Karang 60. Mbak paling happy atau Bapak atau Mbak? Snack dibeli. Nah, ini depannya Karang Taruna asli yang ini, aduh, masih ragu nih. Nah, itu kan Mbak. Apa minggu ketika kita berani dan kebenaran itu baik Pak, bagus. Malah itu dianjurkan dengan beragama. Ketika kita melihat suatu keburukan, maka kita bisa mencegahnya. Yang pertama dengan kekuatan kita, dengan tenaga kita. Jika itu tidak bisa, maka dengan lisan kita, bicara kita. Kalau ngomong gue Jawa nih, yang terakhir dengan hati kita. Ya dengan hati itu sudah selama-lamanya iman. Nah jadi ketika kita memang itu benar, ya kita harus perjuangkan Pak. Ketika mereka jenengan benar sakit, dengan sakit saja, makanya kalih Mas Her. Mas Her itu direktur LPI Bima Raya. Satu sih Mas Her itu direktur, satu sih dia itu founders dari Komunitas Rumah Harapan Bima. Luar biasa untuk dunia. Oh yang kedua, ada lagi monggo. Masuk kalah bapak. Wah bahaya ini. Ngaco minta ayo. Angger curhat apa? Mas aku pusing pacarku pengen negosiasi nih, gampang ayo. Waktu dia sayang nih, gampang. Santai yang susah, ayo nih ulah. Gak ada ya. Saya hitung sampai 3, kalau benar saya tutup. Kau bunyi kok gue aku awas ya langsung ini. Langsung kesempatan ketemu cuma ngaco rawani. Kau bunyi gue aku tak tutup, tak blokir. Tak PTN dimurah dulu. Ayo ada deh. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.